Salam Inovasi Indonesia bersama Ristek TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ristek TV, TV khusus riset dan teknologi karya anak bangsa Indonesia. Ristek TV adalah media komunikasi Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang menayangkan hasil karya riset dan teknologi yang diharapkan mampu mengubah Indonesia menjadi lebih berinovasi. Kami mengudara melalui streaming di www.ristektv.com dan di www.ristek.tv. Bersama saya Nur Firlita dalam program Info Ristek. Inovasi untuk kemandirian bangsa. Itulah tagline yang diambil Kementerian Riset dan Teknologi atau Kemenristek ketika mengikuti Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional atau TTGN 16 2014 di Stadion Sempaja, Samarinda, Kalimantan Timur pada tanggal 19 hingga 23 Juni 2014 lalu. Tagline tersebut rupanya sejalan dengan aneka teknologi terapan yang ditampilkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI dalam TTGN ke-16. Teknologi terapan yang ditawarkan LIPI itu antara lain adalah mesin pengolah air berteknologi membran, ekstruder pencetak mie jagung, mesin produksi saus cabai dan saus tomat, dan filter biogas. Seperti diketahui, dalam Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional ke-16 di Samarinda ini, para peserta dari 34 provinsi banyak yang mengusung teknologi pengolah pangan. Dari STAN Provinsi Banten misalnya, Posyantek Kota Tangerang mengusung mesin pemproduksi mie instan dengan bahan baku gandum. Sementara, LIPI punya pilihan sendiri yang sejalan dengan tagline dari Kemenristek, yakni inovasi untuk kemandirian bangsa, dengan menampilkan teknologi pengolah pangan berbahan baku dari dalam negeri. Atas nama LIPI ya, jadi ada dari beberapa satuan kerja, ada dari PDI LIPI, ada dari BKPI, ada dari yang LIPI dari Jogja, ada yang dari Bandung. Kita menampilkan ada beberapa seperti contoh-contoh peralatan dan juga informasi-informasi lainnya dalam bentuk brosur ataupun apa terkait teknologi-teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Punya teknologi namanya Banyu Mili ya, atau sama Tirta Mili. Di situ teknologi ini digunakan untuk air siap minum. Dengan sumber airnya ada air, mungkin air PDAM atau air sumur ya. Jadi dengan menggunakan sistem filtrasi, menggunakan karbon aktif dan juga membran mikron, disambung dengan alat sterilisasinya menggunakan UV. Jadi dengan teknologi itu nanti air yang dari keran atau dari sumur tidak perlu dimasak tapi bisa langsung diminum. Jadi dan ada dua tipe yang kita bawa, tipe untuk rumah tangga yang bisa menggunakan listrik PLN, atau juga tipe yang umpamanya di daerah-daerah yang tidak ada listrik, kita menggunakan nantinya listriknya dari panel surya itu sumbernya. Contoh makanan olahan teknologi ciptaan LIPI juga dipamerkan, seperti mie jagung, tempe kari, food bars, dan gudeg kaleng. Ingin tahu secara lengkap tentang produksi gudeg kaleng karya LIPI tersebut? Ikuti laporan lengkapnya berikut ini. Bagaimana rasanya gudeg jika dikalengkan? Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Proses dan Teknologi Kimia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia UPT BPPTK LIPI Yogyakarta mencari terobosan dan inovasi baru dengan memproduksi bahan olahan untuk manusia tanpa zat kimia. Yogyakarta terkenal dengan kota gudeg. Kami datang ke Yogyakarta sejak tahun 2002. Kemudian karena terpikir oleh kami bahwasanya gudeg itu adalah sebuah komoditi tradisional yang bisa mendunia, maka sejak tahun 2004 kami mulai meneliti tentang gudeg. Kenapa kita teliti tentang gudeg? Pertama, karena gudeg ketika dibeli oleh orang itu berupa gudeg kendil yang ketahanannya paling tidak 2-3 hari. Kami memiliki alat-alat pengalengan, kemudian kami berpikir bahwasanya gudeg bisa dikalengkan.
Maka sejak tahun 2004 kami mulai meneliti tentang gudeg untuk dikalengkan. Nah, kenapa gudeg dikalengkan? Karena ketika gudeg dikalengkan, prediksi kami gudeg bisa tahan sampai 2 tahun. Gitu. Terbukti bahwasanya sejak tahun 2004 sampai sekarang produk kami masih bisa terus berkembang. Proses pembuatan gudeg membutuhkan bumbu rempah asli Indonesia. Persiapkan bahan gudeg mentah yang telah melalui proses pencucian dan pemotongan bagian tertentu, lalu lakukan proses pemasakan. Tahapan persiapan bahan dilakukan dengan pemilihan bahan yang akan dikalengkan, serta siapkan wadah kemasan kaleng yang sudah dicuci bersih. Lalu, bagaimanakah proses pengalengan tersebut? Secara umum, proses pengalengan adalah sebagai berikut. Lakukan pengisian gudeg kaleng ke dalam kaleng dengan komposisi yang seragam, serta lakukan penimbangan. Proses pengisian bahan harus seragam dengan tujuan untuk mempertahankan keseragaman rongga udara atau headspace, memperoleh produk yang konsisten, dan menjaga berat bahan secara tetap. Tahapan penghampaan udara dilakukan untuk mengeluarkan udara yang terdapat dalam kemasan agar tekanan di dalam kaleng berkurang selama proses pemanasan. Penghampaan ini dilakukan dengan cara memanaskan bahan dalam kaleng dengan menggunakan uap panas. Sterilisasi merupakan proses yang banyak digunakan dalam pengawetan makanan. Suhu dan waktu sterilisasi bervariasi tergantung dari ketahanan bahan yang dikemas terhadap suatu panas, pH larutan, dan jenis kemasan yang dipakai. Tahapan yang dilakukan setelah sterilisasi adalah pendinginan, kemudian disimpan di gudang. Selanjutnya adalah pelabelan merek, maka gudeg kalengan siap dipasarkan. Terobosan dan inovasi dari UPT BPPT LIPI yang ada di Gunung Kidul ini perlu ditindaklanjuti dengan pengembangan skala produksi sehingga nilai ekonomi yang diperoleh semakin besar. Bukan tidak mungkin apabila suatu hari nanti Gunung Kidul akan menjadi sentra industri makanan kalengan. Jadi, apabila Anda sedang melintas di Giwangan, Kota Yogyakarta, jangan lupa membeli lauk kalengan ini. Selain praktis dan dinikmati pada saat bepergian, juga cocok sebagai oleh-oleh. Pemirsa, demikian tadi hasil liputan Ristek TV dari Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional atau TTGN 16 2014 yang dilaksanakan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada tanggal 19 hingga 23 Juni 2014 lalu. Semoga tayangan tadi bermanfaat bagi pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia. Saya Nur Firlita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi Indonesia bersama Ristek TV.